Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hukum waris. Di dalam hukum waris itu sendiri terdapat beberapa poin, yaitu mewaris berdasarkan testaman, 2. Bentuk dan isi testaman, yang ketiga pengaturan legitima forti. Di sini saya akan membahas poin 1, yaitu mewaris berdasarkan testaman. Wasiat atau testaman menurut pasal 875 KUHP Perdata adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Unsur menurut J. Satrio SH. Unsur-unsur testaman ada 4, yaitu 1. Suatu testaman adalah suatu akta. Testaman dapat dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Yang kedua, suatu testaman berisi pernyataan kehendak, yang berarti merupakan suatu tindakan hukum yang sepihak. Tindakan hukum sepihak ini adalah pernyataan kehendak satu orang yang sudah cukup menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Yang ketiga, suatu testaman berisi mengenai apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia. Artinya, testaman ini baru berlaku setelah ia meninggal dunia. Yang keempat, suatu testaman dapat dicabut kembali. Dengan kata lain, bahwa wasiat berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan hanya dapat diubah atau dicabut oleh pewaris semasa hidupnya. Suatu testaman berisikan suatu absling yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisannya. Orang yang ditunjuk itu dinamakan testator efgenam, yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang. Ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal atau under allgemeine titel. Ahli waris merupakan setiap orang yang berhak atas harta peninggalannya pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris itu didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 874 BW disebutkan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris. Apabila pewaris telah meninggal, semua anaknya yang sah menurut hukum, baik yang telah lahir maupun yang akan dilahirkan, memperoleh seluruh atau sebagian warisan, dan pihak ketiga memperoleh hak warisan atau hibah wasiat. Hanya dalam hal ahli waris atau menikmatinya berlaku sah. Ini di dalam pasal 881 sampai pasal 882 BW. Sehingga beban ahli waris dapat dipikulkan kepada beberapa ahli waris atau penerima hibah wasiat. Ketetapan dengan surat wasiat lazimnya dilakukan guna menghindari timbulnya perselisihan, keributan, dan cekcok dalam membagi-bagi harta peninggalan di kemudian hari di antara ahli waris. Poin 2, yaitu bentuk dan isi testamen. Dalam KUHP Perdata terdapat 3 macam bentuk testamen. Yang pertama, holografis testamen, yaitu testamen yang ditulis tangan sendiri. Menurut ketentuan pasal 932 KUHP Perdata, bahwa dalam pembuatan surat wasiat tersebut ditulis dan ditandatangani oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri. Selanjutnya akan diserahkan kepada seorang notaris untuk disimpan dan dibuatkan suatu akta
yaitu akta penyimpanan atau expendable, dengan dihadiri 2 orang saksi. Dalam penyerahan surat wasiat holografis itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Diserahkan dalam keadaan terbuka. Yang kedua, diserahkan dalam keadaan ketutup. Testamen yang kedua yaitu open bar testamen atau testamen umum. Surat wasiat di mana seseorang menghadap kepada notaris dengan dihadiri 2 orang saksi. Kemudian pewaris itu mengutarakan kehendaknya yang nantinya menjadi kehendak terakhirnya. Kehendak terakhir tersebut oleh notaris kemudian dituangkan dalam suatu akta otentik. Selanjutnya, notaris menulis atau menyuruh menulis kehendak si pewaris secara ringkas, tegas, dengan kata-kata yang jelas mengenai apa yang disampaikan pewaris kepadanya. Selanjutnya, notaris membacakan isi surat wasiat itu dan setelah itu menanyakan kepada pewaris apakah betul itu yang akan menjadi isi dari amanat terakhir. Jika betul, surat wasiat harus ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan notaris. Bentuk testamen yang ketiga yaitu geheime testamen atau testamen rahasia. Pembuatan testamen rahasia diatur dalam pasal 940 KUHP Perdata. Jika yang mewariskan hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, maka baik ia sendiri yang menulis ketetapannya, baik orang lain untuk dia yang menulisnya. Dalam hal yang satu maupun yang lain, dia sendirilah yang harus menandatangani, serta yang membuat segala ketetapan itu. Kertas yang dipakai sebagai sampul, kalau sampul pun dipakainya haruslah tetap dan disegel. Isi testamen ada 2, yaitu 1. Penunjukan waris atau abstelling, yaitu wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan memberi kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian, setengah, sepertiga dari harta kekayaannya kalau ia meninggal dunia. Sifat penunjukan waris ini tidak berhubungan sama sekali dengan besarnya perolehan yang diatur dalam pasal 954 KUHP Perdata. Si testamen yang kedua yaitu pemberian dengan testamen atau hibah wasiat atau ligat. Hibah wasiat atau ligat yaitu suatu penempatan dalam suatu testamen di mana pewaris memberikan kepada seorang atau beberapa orang tentang 1. Beberapa barang. Baiklah, sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu pengaturan legitime porti. Apabila seseorang meninggal dunia, maka harta peninggalan almarhum akan jatuh ke tangan para ahli waris. Dari harta peninggalan yang menjadi hak bagi para ahli waris tersebut, ada yang disebut sebagai bagian mutlak atau dikenal dengan istilah legitime porti. Pengaturan mengenai legitime porti ini diatur dalam pasal 913 sampai dengan pasal 929 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian mutlak ini adalah bagian yang ditentukan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Artinya, para ahli waris yang berhak yaitu ahli waris dalam garis lurus yang disebut legitimaris, memiliki bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat diganggu-gugat yang harus menjadi bagiannya, dan telah ditentukan pula besar bagian tersebut berdasarkan KUHP Perdata. Namun, seorang istri atau suami dari pewaris bukanlah merupakan penerima bagian mutlak
atau bukan legitimaris berdasarkan pasal 911 ayat 1 KUHP Perdata yang menentukan bahwa penetapan yang mengutuhkan mereka tidak cakap adalah batal. Baiklah, di sini saya akan memberikan satu contoh, yaitu bagaimana seandainya pewaris membuat suatu wasiat, sedangkan wasiat itu isinya adalah memberikan seluruh hartanya kepada orang lain atau satu orang saja dari ahli warisnya, sementara ahli waris yang ada lebih dari satu orang, atau dengan kata lain, wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak dari ahli waris lainnya. Bolehkah seorang notaris membuat wasiat yang seperti itu? Mengenai wasiat seperti demikian bisa saja dibuat oleh notaris apabila memang pewaris memaksa untuk menentukan demikian. Namun, notaris yang bersangkutan harus memberitahu akan akibat hukumannya, yaitu bahwa para ahli waris legitimaris berhak untuk menuntut bagiannya atau bagian mutlak yang menjadi hak mereka, dan tidak berarti pula akta wasiat seperti itu batal selama para ahli waris atau legitimaris tidak menuntut bagiannya. Jadi dalam hal ini akta wasiat yang dibuat oleh notaris tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak ada tuntutan dari para ahli waris legitimaris. Artinya, para ahli waris pun bebas untuk menuntut atau tidak menuntut bagiannya dalam harta peninggalan pewarisan tersebut. Selain dari itu, pewaris pun oleh undang-undang tidak diperbolehkan untuk menentukan atau mengatur mengenai bagian mutlak ini dalam surat wasiatnya. Demikian persentase dari saya. Apabila dalam menyampaikan kata-kata saya mempunyai kesalahan, saya memohon maaf. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.